wa fakihatan wa abban mata'an lakum wa li'an'amikum, ya. Hari ini kita ngajinya hanya beberapa ayat pendek saja. Hanya memang nanti ayo kita perbanyak pada diskusi, ya. Nanti kita perbanyak pada diskusi. Jadi kekuasaan Allah menurunkan hujan, membelah daratan, menumbuhkan pepohonan, kemarin fa'ambatna fiha habban, menumbuhkan bebijian, ya, sampai kemudian wa'inaba wa qadban, dan anggur, sayur-sayuran. Itu semua kekuasaan Allah. Coba sekarang aja lah dulu. Sampean hitung ya Pak, berapa jenis sayuran yang ada di bumi? Ayo, enggak bisa. Sayuran misalnya sama-sama kul aja. Kul itu loh apa? Brokoli apa? Kul itu apa? Ada bahasa lain selain kul. Apa? Kubis, Gus. Kubis. Kubis Australia sama kubis Papua beda mesti bentuknya. Mesti bentuknya beda. Ya toh? Beda. Padahal sama-sama kubis. Nanti kubis di Madiun juga beda. Beda. Di Blora beda lagi. Apalagi di Muaro Jambi. Jelas beda karena nggak ada. Kena banjir terus. Jadi dari sisi kubis saja. Belum lagi duren. Duren Thailand sama duren Muaro Jambi jelas beda. Kalau di Muaro Jambi kan susah nyarinya, sehingga enggak ada. Kalau saya pernah ke Thailand tuh, tapi sebenarnya lebih enakan duren Indonesia kok. Kayak di Oku Selatan, Palembang itu durennya enak juga. Murah, dagingnya tebel. Nah, sementara ada duren yang warna kuning, warna merah, selain warna putih ya, kayak di Kalimantan Timur itu katanya ada durian apa namanya itu yang warna merah itu apa bukan durian namanya istilahnya, ada nama lain itu. Papaken, Gus. Apa? Papaken. Oh, papaken. Lahong, Gus, yang merah. Lahong, ya wis sakarep sampean lah. Itu di Banyuwangi ada itu. Saya pernah nikmati di daerah Songgon itu, di desa yang viral KKN Kenari itu. Ya, Songgon, Songgon di Jambi. Iya, saya Pak Mukhlasin itu kakak ipar saya lah. Jadi kepala dusun di desa Kenari Songgon itu. Iya, nah saya pernah ya makan durian ya di pinggir telaga yang jadi viral film itu, sebelum viral itu disuguhi durian itu ada 3-4 macam kalau nggak salah itu warnanya itu, yang mulai warna putih, kuning, merah sampai yang apa itu, yang agak hijau gitu. Beda-beda ya Allah, Maha Kuasa Allah benar-benar. Di daerah saya ada juwet. Tahu juwet? Juwet. Kalau di Indonesia enggak ada, di Australia enggak ada juwet. Mana ada juwet di sana? Juwet, tahu juwet ya? Enggak tahu karena enggak tahu ya bahasa Inggrisnya enggak ada. Juwet. Juwet itu bahasa Indonesianya apa sih? Kalau di Jogja mungkin duet, Gus. Yang hitam itu loh, Pak Wid. Duet, Jamblang, anggur itu ya? Jamblang. Iya. Jamblang itu apa bedanya dengan jomblo? Anggur Jawa, Gus. Ini ada bijinya, Pak. Jadi bukan. Iya, bijinya besar-besar, Gus. Jadi dia nanti kalau dimakan itu merah kan di dalamnya. Merah. Iya, ada manis kecut itu juga. Nah, iya, itu dulu kalau kita memperebutkan itu aja harus berantem dulu sama yang lain tuh. Itu iya, karena ada beli buah anggur mewah itu.
Ya. Jadi Allah hanya ingin memperingatkan kita betapa banyaknya jenis sayur, jenis buah, jenis makanan yang murni langsung dari Allah, yang itu menjadi satu pertanda bahwa kita itu sebenarnya sangat disayangi Allah. Cuma, ada cumanya tuh. Sudah dikasih segitu banyak. Pertama, jangan makan yang dilarang. Loh, yang dilarang lo sedikit dulu. Misalnya daun ganja. Ya toh? Misalnya ini itu sedikit. Di antara buah-buahan maupun ternak maupun binatang, antara yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan, lebih banyak mana? Lebih banyak yang boleh. Sama hitung aja. Itu hampir semua makanan, sayuran, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sampean. Boleh semua itu. Boleh dimakan semua. Coba hitung sekarang ya. Coba belajar mensyukuri nikmat Allah. Sampean coba keluar dari rumah. Lalu setelah keluar dari rumah, coba berjalan di sepanjang jalan. Lalu hitung jenis-jenis tumbuhan itu. Mulai dari rumput, sampai tanaman yang sengaja ditanam manusia, sampai yang tidak sengaja ditanam. Mampu nggak zaman menghitung? Di desa sampean tak aja loh, nggak usah ke hutan, nggak usah ke desa lain. Tak mampu, mesti ribuan kan. Rumput saja jenisnya nggak karuan. Dan itu semua halal sampean makan. Yang tidak boleh cuma tanaman ganja, tanaman gitu-gitu. Ada 3 atau 4 itu. Lah gitu loh, kok kita masih nggak bersyukur, malah nyari yang haram. Itu loh. Yang kadang Allah itu, ya manusia ini gitu. Binatang juga begitu. Coba sampean hitung. Apa yang boleh? Mulai dari apa? Ikan jenisnya entah ribuan jenis ikan itu. Boleh dimakan semua. Ya toh? Binatang di darat juga begitu. Mulai dari unta, apa saja boleh sampean makan. Hanya beberapa yang enggak boleh. Kan gitu. Ada babi, ada... Loh gitu loh, kok masih diperdebatkan. Kok ya sempet-sempetnya gitu nyari dalil-dalil yang mengatakan sebenarnya babi itu boleh. Hanya agar apa? Untuk menyenangkan produsen-produsen produk tertentu yang menggunakan bahan-bahan babi. Gitu loh. Manusia itu. Saking tidak bersyukurnya. Sampai masih nyari-nyari dalil, nyari pembenar, supaya produk tertentu itu dibolehkan. Lawang cuma ninggalkan satu aja loh. Misalnya babi. Sampai perdebatan rendang babi sampai ya Allah. Itu manusia di situ, makanya Allah sampai kemudian menyebut di sana belum kala, katanya kemarin itu lah. Kala lamma yaqdima amarahu. Belum, kamu belum menetapi atau apa? Belum mengikuti apa yang diperintahkan Allah, belum mengikuti kamu itu, kata Allah. Ya buktinya itu. Ribuan makanan, ribuan jenis tumbuh-tumbuhan dibolehkan semua. Yang enggak boleh cuma beberapa. Loh gitu loh, masih kita langgar dulu. Seperti yang sering saya ceritakan, kita ini memang keturunan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu coba, kenikmatan begitu banyak di surga. Ya toh, kenikmatan begitu banyak. Hanya dilarang satu. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Sekalian berdua jangan. Si tok ini loh. Kata Allah begitu, makanlah sesukamu, nikmati surga ini. Tapi namanya curiosity manusia, rasa penasaran manusia,
ditambah rasa ndableknya manusia, ya toh. Dicoba juga. Gitu loh, Dulur. Akhirnya Nabi Adam yang sudah enak di surga terlempar ke dunia. Lah kalau kita sebagai anak cucunya sudah dibilangin Allah itu loh makanan apa saja boleh kamu nikmati, itu loh binatang apa saja boleh kamu makan kecuali A, B, C, D, E, E. Sudah ada 5 atau 6 jenis itu, jangan. Lalu kita masih nyoba terabas itu. Kalau dulu Nabi Adam terabas terbuang dari surga ke dunia, kalau sekarang kita di dunia terabas terbuang naudzubillah min dzalik ke neraka, jangan loh. Ya gampang toh. Jadi di situ sebut ya wa zaitun wa nakhla, dan pohon zaitun dan pohon kurma, wa hadaiqa wa gulban, pohon-pohon wa fakiyata wa abban, dan rumputan, dan juga buah-buahan, kebun-kebun yang rindang, Dulur. Di Arab, ya sampean ini kurang bersyukur saya sampean ini. Di Arab, Dulur, nyari pohon rindang itu ya kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Muangel. Lah sekarang dengan rekayasa teknologi, rumput bisa ditumbuhkan di Jazirah Arab. Padang pasir sekarang bisa direkayasa agar bisa ditanami tanaman banyak. Lah dulu aslinya, waduh, tidak bisa. Makanya toh demikian yang bisa ditanam di Arab pun sangat terbatas. Lah kita ini di negeri yang paling subur sedunia ini, tongkat dan batu jadi tanaman katanya. Iya toh? Bukan lautan tapi kolam susu katanya. Itu loh, lagu itu loh. Bukan lautan tapi kolam susu. Ikan dan jala cukup menghidupimu. Itu kan? Ada ombak, ada yang ya. Jadi kita itu enak sekali. Lemparkan tongkat istilahnya, kayu itu, plek itu, jadi tanaman di sini itu. Jadi kalau kita di Indonesia, surganya dunia yang kayak gini, terus kita juga masih masih istilahnya masih geram. Oh ya Allah, ini yang kemudian kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur ku tambah nikmatku, tetapi jika kamu enggak bersyukur akan aku azab pedih. Itu bukan karena saking jahatnya Allah, kejamnya Allah, bukan dulu. Saking nemene awak dewek iki lho. Coba, ayo sekarang mulai dari yang paling ujung, dari Australia. Dari Australia. Makanan-makanan khas Australia yang tidak ada di Indonesia, buah-buahan. Coba Bu Dia dari pot disebutkan. Nanti kita geser, kemudian dari Sulawesi, ini dari macam-macam ini, dari Papua segala macam. Nanti kemudian kita coba bayangkan betapa sayangnya Allah sama kita. Mulai dari Australia, Bu Dia, monggo. Apa? Apa Bu? Plum. Terus? Nectarine. Terus? Apa lagi ya? Baru 2 itu tadi loh. Jangankan kok bentuknya, bahasanya aja baru kita dengar sekarang. Yeah. Itu baru seingat Budi ya, belum nanti yang lain. Oke, sekarang ini Papua hadir tak ini? Oh, sudah nggak hadir. Oke, geser ke Sulawesi. Coba buah-buahan apa yang ada di Sulawesi yang nggak ada di tempat lain. Biar kita memahami ayat ini dengan baik. Oke, mungkin mikrofonnya lagi. Geser Kalimantan. Apa buah di Kalimantan yang di Jawa, di Lombok, di Papua tidak ada? Kalimantan.
Kalimantan mana dulu nih? Barat apa timur dulu? Selatan dulu? Wong luasnya Kalimantan itu 3 kali luas Pulau Jawa, jadi. Saya nyoba tanya kalau dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur naik darat berapa jam? 5 hari, Gus. Alhamdulillah, wes gak sido. Ayo coba. Kalimantan mana dulu? Apa buah-buahan? Sebutkan 5 buah-buahan di sana, karunia Allah, yang tidak ada di tempat lain. Silakan. Kalimantan Timur buah beku, Gus. Aduh. Ini kok kelengkeng tapi yang berduri-duri. Tapi ya sambian makan aja. Duri kan enak emang. Enak seperti kelengkeng, Gus, rasanya. Nah, ini duri pun enak itu kan, memang orang Kalimantan Timur ini. Oke, apa lagi? Rambai, Gus. Sampai. Yeah. Kalimantan Selatan. Nggih, sama Pak Paken, Rambai. Gus. Modelnya kayak gimana Rambe itu? Rambai itu mirip langsat atau duku itu, Gus. Rasanya? Rasanya masam-masam manis, banyak masamnya sih. Tapi ya saman pangan Nggih. Oke, ayo nikmat Allah apa lagi? Coba. Kalimantan Barat. Oh, ini kan masih Kalimantan belum balik. Kalimantan Barat durian burung, Gus. Durian burung itu durian asli dari hutan yang asli, kecil-kecil, tapi enak juga, Gus. Alam itu, Gus. Oh iya, tapi saya kan nggak pernah disuguhi, jadi cuma iming-iming aja. Pekan lalu saya ke sana yang nggak dikasih gitu kok. Tidak musimnya, Gus. Mohon maaf. Ya, iya. Menurut saya hoax. Kalau nggak ada buktinya hoax. Kalau saya belum merasakan berarti hoax. Oke. Sekarang Kalimantan Timur sudah, Barat sudah, Selatan sudah. Geser Lombok. Ayo Lombok, ada buah atau makanan apa karunia Allah di sana yang belum ada di tempat lain, biar kita banyak bersyukur. Silakan. Buah gosok namanya, Gus. Apa kok buah gosok itu balsem? Biasa di hutan itu, Gus. Gimana bentuknya? Kecil-kecil kayak buah apa namanya? Buah gosok namanya? Ya, buah gosok. Terus apa lagi kira-kira yang nggak ada tempat lain di Lombok? Saya kira cuma itu, Gus. Oh, enggak lah. Saya kalau lewat hutan pusuk itu sebegitu lebat mesti banyak itu. Kita aja yang enggak tahu. Oke, geser ke Bali. Apa di Bali yang di tempat Buah lain? wani, Gus. Apa? Buah wani. Wani itu apa, Pak Maman? Yang putih itu kayak isinya putih kayak mangga itu. Manis, enak, Gus itu. Oke. Ini di Bali. Bali bagian apa itu? Saya kok belum tahu itu. Bagian Ada utara. lagi di Bali yang belum ada tempat lain. Nah, kalau kita lihat itu, dulur, itu aja baru sepengetahuan kita. Makanya Allah di sini menyebutkan ini, apalagi dibanding Arab Saudi atau Arab, enggak ada apa-apanya. Coba geser ke Jawa. Jawa apa buah-buah yang enggak ada di tempat lain? Keluwak ada nggak di tempat lain? Apa Pak Budi? Kenitu, Gus. Kenitu ya. Saman pernah tahu Kenitu kinco nggak? di Jawa. Pernah tahu kinco? Nah, sampai ke beser ke Sunda. Di Sunda apa yang nggak ada di Jawa Timur? Gayam, Gus. Gayam. Oh, gayam. Kumaha tuh gayam? Sampai Sumatera sekarang. Terakhir, Sumatera. Apa yang nggak ada di tempat di Jawa atau Kalimantan atau tempat lain? Di Sumatera. Buah apa? Ini mulai dari Lampung, Jambi, Palembang. Monggo.
Tua, Gus. Apa Pak Marhaban? Kalau di Muara Jambi itu namanya buah raman, Gus. Kayak gimana itu buah raman? Buah raman itu sebesar telur-telur, rasanya seperti mangga, daunnya seperti daun salam. Enggak ada tempat lain ya? Nampaknya kalau di Palembang mungkin ada kalau di Palembang, Bengkulu, tapi kalau daerah Jawa mungkin tidak ada. Oke, Lampung. Apa? Lampung punya buah apa? Singkong, Gus. Singkong. Ah, ini apa ini? Singkong itu di planet Mars juga ada. Itu planet Mars. Sampean itu. Kalau di tempat sampean ada singkong, di tempat saya ada menyok. Ya. Sudah. Jadi saya hanya ingin memberi gambaran dulur bahwa Allah menyebutkan semua itu di dalam ayat ini wa inaba wa qadban wa bizaituna wa nakhlan. Ini dan seterusnya wa hadaiqa gulban wa fakihata wa abban. Itu mata'an lakum, itu kesenangan untuk kalian, wali an'amikum, dan untuk ternak kalian. Dari sana kita bisa belajar banyak bahwa Allah itu sudah memberikan kita sebegitu banyak nikmat. Kita hanya dilarang untuk makan beberapa hal saja. Misalnya binatang ya. Binatang itu mulai dari ikan aja macam-macam. Kita mungkin tidak boleh makan ular karena apa? Karena berbisa atau karena giginya tajam. Kita juga mungkin nggak boleh makan buaya karena punya taring tajam. Gitu-gitu aja. Saya mbekan loh, ngapain juga makan buaya, makanan lain juga banyak, iya toh, gitu loh. Makanya seluruh binatang laut boleh kita konsumsi, loh malah begitu. Seluruh binatang darat boleh kita hanya larang itu harimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Itu maitun apa? Bangkai. Bangkai pun tidak semua bangkai tidak boleh. Bangkai ikan boleh. Wadam, apa wadam? Darah. Darah yang beku itu loh. Darah yang kemudian digoreng atau digodok. Orang Jawa bilang dideh. Tidak boleh. Walahmil khinzir. Apa? Daging babi. Tidak boleh. Gitu loh. Atau sesuatu yang disembelih bukan karena nama Allah. Nah, hanya beberapa yang tidak boleh. Sampean boleh makan seluruh jenis burung kecuali burung yang punya paruh atau cakar kuat. Sampean boleh makan seluruh jenis binatang darat kecuali yang punya cakar atau yang menjijikkan atau apa, sudah. Jadi ini yang kemudian teguran Allah itu, kamu kata Allah kallalamma yaqdi ma amarahu, dalam ayat yang ke-23 itu kamu belum laksanakan apa yang kuperintah dan meninggalkan apa yang aku larang. Malah kadang kamu itu mencari-cari. Itu makanya dalam surat Ali Imran itu disebut sebenarnya Quran itu berisi ayat yang sudah muhkamat, hanya sedikit yang mutasyabihat. Yang meragukan itu sedikit. Cuma orang yang ada penyakit di dalam hatinya, biqulubihi maradun, itu selalu mencari-cari takwil, selalu mencari-cari fitnah di dalamnya, sehingga kecenderungan mereka itu malah berkutat pada hal-hal yang mutasyabih. Padahal kaidah usulnya jelas, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan. Enggak manusia. Ibu, gimana babi ini sebenarnya boleh enggak? Sebenarnya ngapain juga, Bi? Ini sebenarnya, ya mbok ya sudah, kalau yang meragukan itu tinggalkan. Kepada hal yang tidak meragukan saja, nikmati. Apa? Rezeki Allah yang tidak meragukan. Itu loh. Sampai ada perdebatan tentang halalnya rendang babi lah segala macam, sampai dicari-carikan dalilnya dari kitab
Sondoloyo, kitab apa segala macam. Ayolah sudah. Kita hidup itu beragama cari yang sudah pasti-pasti sajalah. Sehingga apa? Akan memudahkan kita untuk ini ya. Ini close caption ini gimana caranya menghilangkan ini biar nggak close caption ini. Ya. Nah, saya rasa itu sehingga ini bisa jadi apa? Jadi menjadi clear buat kita bahwa sungguhnya ketika Allah menyebutkan hal-hal yang sifatnya makanan dan sebagainya itu lebih kepada memberikan kita peringatan, bersyukurlah dan jangan kufur, taatlah dan jangan ingkar. Gitu. Oke. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau didiskusikan silakan. Ada monggo? Besok insya Allah kita akan masuk ke topik yang sangat menarik, terutama tentang bagaimana, insya Allah besok akan saya sampaikan tentang jenis keluarga biologis dan keluarga ideologis ya. Insya Allah. Besok akan saya sampaikan tentang itu, supaya kita punya gambaran tentang bagaimana berkeluarga, bagaimana bersikap, bagaimana berinteraksi yang lebih tepat dengan keluarga, bagaimana kita mendidik dan menyayangi keluarga dunia akhirat. Nah, untuk saat ini yang tentang makanan yang diberikan Allah, ada yang ini yang mau ditanyakan silakan. Ada? Ya Gus, ada Gus. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus tentang buah-buahan tadi. Dan sekarang itu marak bahwa barang-barang buah-buahan itu tadi seluruh Indonesia sudah Gus sampaikan bahwa buah-buahan di dalam negeri pun tenggelam istilah saya itu. Ya. Dengan datangnya buah-buahan dari luar negeri yang mana ada bahan pengawet yang bahannya kita tidak tahu. Nah, bagaimana menyimai hukum-hukumnya itu, Gus? Karena bangsa kita itu tertarik oleh buah-buahan yang impor. Menarik warnanya dan menarik juga mungkin rasa taste-nya dan sebagainya. Mohon pencerahan, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kita sebenarnya kalau buah-buah itu gini, apa yang tidak dilarang berarti itu boleh bagi kamu. Berarti kita kembalinya adalah kalau buah-buahan itu tidak ada racun atau tidak ada hal yang memabukkan, itu berarti boleh. Ngaten mau nang lain. Kalau buah-buahan ya. Jadi kalau tidak mengandung racun atau tidak mengandung hal yang memabukkan, itu berarti boleh. Kalau buah-buahan baik dari luar negeri maupun apa ya. Tetapi kalau sudah bahan olahan, maka kita tentu harus meneliti ingredients-nya di situ itu apa, campurannya apa. Nah, orang punya keahlian untuk ini halal atau haram, sehingga sebaiknya memang kita mengambil saja yang biasanya baik, meski di setiap negara ada kok council atau badan yang memang
beli sesuatu halal atau haram. Nah, kalau ternyata di situ tidak ada label halal atau haram, sebaiknya memang dihindari. Wes gitu aja, simple. Kalau itu bahan-bahan olahan. Tapi kalau bahan itu masih bahan asli, buah-buahan asli, maka kita ngambil simpelnya saja. Selama itu tidak dilarang disebutkan dalam Al-Quran, dan selama itu tidak memabukkan atau mengandung racun, boleh. Ya. Nah, Makasih, beda, kalau binatang beda lagi. Nggih. Kalau binatang jelas sudah disebutkan mana-mana yang haram. Gitu. Anjing memang tidak disebutkan di dalam Quran sebagai makanan yang haram, tetapi dia otomatis haram, gitu. Otomatis haram kalau dia najis. Nah, maka haramnya anjing itu bukan karena tidak disebutkan, tapi karena dia memang najis. Maka setiap barang yang najis pasti haram. Ada lagi? Matur nuwun, Gus. Oke, kalau tidak ada, saya rasa kajian kita cukup. Insya Allah tentang makanan. Kalau nanti siapa yang mau bertanya? Pak siapa? Pak Tatas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini berkaitan dengan teknis. Mungkin satunya dimatiin. Silakan. Ya. Berkaitan dengan fasilitas Zoom yang ini kami tidak bisa menayangkan ini Gus. Jadi ada tulisan di bawah itu ada show caption, itu kalau bisa dipencet itu, kalau mungkin di Gus Glory ada hide caption ya, itu bisa dimatikan Gus. Itu di apa ya? Di share screen itu atau gimana? Kan ada partisipan, chat, share screen, record. Oke, Nah itu terus sambil di mana? Setelah itu ada tulisan apa itu Gus di situ? Akan ada reaction. Iya, caption itu tulisannya hide atau show caption. Kalau yang di reaction itu, oh bukan, sebelum reaction. Sebelum reaction itu di record. Antara record dan reaction itu ada show caption. Kalau mungkin di Gus itu hide caption. Yang captionnya itu ya, itu baiknya di show caption aja ya. Iya, diganti jadi tulisannya jadi show caption. Sudah. Coba lihat, coba lagi. Bukan. Sudah tak show caption ini. Sudah bisa? Belum bisa itu Gus. Atau mungkin nanti aja Gus. Coba caption setting. Caption setting itu sudah enable semua itu. Itu belum muncul. Jadi di accessibility itu sudah muncul semua itu. Sudah saya enable semua. Atau nanti di di pertemuan selanjutnya aja Gus mungkin nanti. Oke. Lagi kesalahan dari tengah-tengah. Coba kalau mungkin di sharing mungkin sharing option mungkin. Share screen. Iya. Coba bisa sekarang. Tetap mati Gus. Belum ya. Nanti coba kita cari nanti ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Insya Allah besok kita akan lebih perbaiki lagi. Insya Allah diskusi kita akan menarik besok karena topiknya Insya Allah tentang keluarga. Terima kasih. Semoga kita menuntun kita dalam sesuatu yang amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil minat muslimat wal afiyah. Allahumma fina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawalla. Astagfirullah semua. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dil hasdin wa najjina syaitan syaitan kufara bana najjina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin.
min Allah. Untah lana bab as-sama bi rahmatika wa anzil alaina rahmatan min indika. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbi israh lana sudurina wa yassir lana amrana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh.